Seorang wanita yang mampu berdamai dengan egonya akan menjadi pribadi yang anggun. Ia tidak lagi haus pengakuan karena ia tahu dirinya sudah berharga. Ia tidak lagi menuntut cinta berlebihan karena ia percaya cinta sejati akan bertahan tanpa paksaan. Di titik inilah, egoisme yang dulu dianggap kelemahan justru menjadi guru kehidupan. Ia mengajarkan bahwa dari rasa takut kehilangan, lahir kekuatan untuk merelakan. Dari rasa ingin menang sendiri, lahir kebesaran hati untuk memahami. Dan dari kebutuhan akan perhatian, lahir kesadaran bahwa cinta paling indah adalah ketika kita mampu memberi, bukan hanya menerima. Maka wahai wanita, jika engkau merasa terjebak dalam egoisme, jangan benci dirimu. Pahami dirimu, lihatlah akar dari sifat itu, lalu tuntunlah ia menuju kebijaksanaan. Biarkan stoikisme menjadi kompas, dan biarkan psikologi menjadi cermin. Karena sejatinya, keanggunanmu tidak diukur dari seberapa besar engkau dicintai, melainkan dari seberapa dalam engkau mampu mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika engkau telah sampai pada titik itu, engkau tidak lagi sekadar wanita biasa. Engkau menjadi jiwa yang bebas, yang anggun, yang mampu mencintai dengan tenang dan dicintai dengan tulus. Egoisme bukan kelemahan, melainkan cermin dari luka yang belum sembuh. Wanita yang bijak bukan tanpa ego, tapi mampu menundukkan egonya dengan kebajikan. Cinta sejati tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kerelaan hati yang bebas. Dari rasa takut kehilangan, lahir kekuatan untuk merelakan. Keanggunan wanita tidak diukur dari seberapa besar ia dicintai, melainkan dari seberapa dalam ia mampu mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ego adalah guru. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya datang ketika kita mampu memberi, bukan hanya menuntut. Ketika wanita berdamai dengan egonya, ia menemukan martabat dan ketenangan sejati. Bayangkan sebuah cermin besar. Setiap wanita yang berdiri di hadapannya tidak hanya melihat wajahnya, tetapi juga bayangan dari masa lalu, luka, harapan, dan kerinduan yang pernah ia alami. Dari sinilah kita mulai memahami, egoisme seorang wanita bukanlah sekadar sifat yang lahir begitu saja, melainkan akumulasi dari pengalaman batin yang panjang. Dalam psikologi, egoisme sering dilihat sebagai mekanisme pertahanan. Saat seorang wanita merasa tidak aman, ia cenderung menuntut perhatian, ingin menang sendiri, atau bersikap posesif. Dari luar ia tampak keras, namun sesungguhnya di balik tuntutan itu ada jiwa yang rapuh. Seorang wanita yang terus meminta perhatian, bukan semata-mata ingin memonopoli pasangan. Ia sedang berkata dalam diam, "Aku takut kau melupakanku. Aku takut cintamu pudar egoisme, menjadi topeng yang melindungi hatinya dari rasa sakit." Kadang egoisme juga tumbuh dari luka lama. Seorang wanita yang pernah dikhianati mungkin akan membawa rasa was-was dalam setiap hubungan baru. Ia sulit percaya, sehingga ia menuntut bukti, bahkan ketika bukti itu sudah berulang kali diberikan. Ia memaksa cinta untuk selalu ada di sisinya, padahal cinta tidak pernah bisa dipaksa. Egoisme adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah naluri untuk menjaga diri. Tetapi di sisi lain, bila tidak dikendalikan, ia bisa merusak cinta itu sendiri. Bayangkan seorang pria yang mencintai wanita dengan tulus, namun setiap hari harus membuktikan kesetiaannya, menjawab ratusan pertanyaan, atau terus-menerus diminta mengorbankan kebebasannya. Pada awalnya, ia mungkin sabar, tapi lama-kelamaan cinta itu menjadi beban. Egoisme yang terlalu besar justru mendorong cinta menjauh, bukan mendekat. Dan disinilah paradoks terjadi. Wanita yang ingin dicintai dengan cara memaksa justru kehilangan cinta itu karena ia tidak memberi ruang bagi kebebasan. Filsafat stoikisme memberi kita jalan yang berbeda.
Para filsuf bijak seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengingatkan, kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal di luar diri, melainkan pada bagaimana kita memandangnya. Seorang wanita yang belajar dari stoikisme akan bertanya pada dirinya, apakah aku bisa mengendalikan hati orang lain? Tidak. Maka untuk apa aku memaksanya? Yang bisa kukendalikan hanyalah pikiranku, sikapku, dan cara aku mencintai. Dengan cara pandang ini, egoisme perlahan melunak. Ketika ia merasa ingin menuntut perhatian, ia mengingatkan dirinya bahwa cinta sejati tumbuh karena kerelaan, bukan keterpaksaan. Ketika ia merasa ingin selalu menjadi pusat, ia belajar melepaskan bahwa kebahagiaan tidak hilang hanya karena pasangannya tidak selalu ada di sisinya setiap detik. Bayangkan seorang wanita yang dulu rapuh, selalu menuntut, selalu takut kehilangan. Lalu ia mulai belajar menundukkan egonya dengan kebijaksanaan stoik. Ia tidak lagi berkata, aku harus selalu dimenangkan. Tetapi ia mulai berkata, aku ingin memahami. Ia tidak lagi berkata, kau milikku sepenuhnya, melainkan, aku bersyukur kau memilih tinggal di sisiku, meski aku tahu kau bebas kapanpun. Dan dari titik itu, ia mulai menemukan kedewasaan cinta. Ia belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa ia genggam. Ia belajar bahwa cinta yang indah bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang kebersamaan yang lahir dari hati yang rela. Egoisme memang tak bisa sepenuhnya dihapus. Ia adalah bagian dari manusia. Namun dengan pemahaman psikologi, kita bisa mengerti mengapa ia muncul. Dengan kebijaksanaan stoik, kita bisa menundukkannya agar tidak merusak.